biar hanya firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Amin. Taruh hambamu ini di balik daripada salib Kristus. Hanya Yesus Kristus saja yang dimuliakan, hanya Engkau saja. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu. Baik. Saya berdoa berapa minggu ini supaya Tuhan itu membukakan rahasia daripada kerajaan sorga buat kita semua anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang berjanji Matius 13 ayat 11, kepadamu akan diberikan karunia untuk bisa mengerti rahasia kerajaan sorga. Saya berdoa hari-hari ini, Tuhan bukakan terus Tuhan. Bukakan terus Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau bagi hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau buat jemaat-Mu Tuhan? Dan setiap apa yang Tuhan taruh di hati saya bagikan. Saya bagikan di mana saya diutus sama Tuhan. Dan hari ini kemarin saya berdoa, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Kita baca ya firman Tuhan di 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 7. Ayo dong. Satu Timotius 2. Itu ke 5 sih. Iya betul. Bisa baca nggak? Kelihatan ya? Yuk sama-sama kita belajar firman ini. Saya juga coba menyelami lagi supaya apa sih yang Tuhan mau bagi hidup kita ini. Dibukakan rahasia demi rahasia kerajaan sorga bagi kita. Oke, yuk kita baca pelan-pelan aja, selesainya dulu semua. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Amin. Coba ayat 4-nya aja. Ayat 4-nya aja. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita sering berdoa, Tuhan selamatkan saya. Betul? Betul. Tuhan selamatkan hidup saya. Tuhan selamatkan anak-anak saya. Ya Bu Lilia. Doa ya buat anak-anak supaya selamat. Ya. Saya juga kalau pagi saya peluk mama. Mama tuh bicaranya supaya anak-anak selamat. Tuhan Yesus supaya anak-anak selamat. Ya ibu doa gitu nggak buat anak-anak? Ya? Doa gitu nggak? Ya. Tuhan selamatkan saya. Selamatkanlah keluarga saya. Selamatkanlah pekerjaan saya. Saudara, di ayat 4 ini, bukan hanya saja kita yang minta sama Tuhan supaya kita selamat. Bukan hanya kita yang meminta-minta, Tuhan selamatkan saya. Selamatkan saya Tuhan, selamatkan saya. Padahal di sini jelas bukan hanya kita yang minta diselamatkan, Tuhan sendiri. Dia sendiri yang mau saudara dan saya ini selamat. Tuhan juga kepingin, Tuhan maunya kita ini semuanya selamat. Tuhan mau ibu tuh selamat. Coba renungkan ini. Kemarin saya berkata begini, jangan kita underestimate terhadap doa-doanya kita. Kenapa saya katakan begini? Saya termasuk saya. Saya udah berdoa. Mungkin juga kamu sudah berdoa. Mungkin ibu juga sudah berdoa. Tetapi kita sendiri yang kurang percaya akan doa kita. Ibu sudah berdoa, tetapi ibu sendiri yang gak percaya akan doa kita. Coba. Kita minta selamat, padahal Tuhan mau kamu selamat. Biar pagi ini tempat ini semua termasuk saya mengerti betul tujuan Tuhan bagi hidup kita. Open your secret from the heaven, Lord Jesus. Tuhan bukakan rahasia-rahasia daripada kerajaan sorga. Supaya kita betul-betul bisa hidup dalam Tuhan. Karena ini satu kunci yang paling penting di hari ini. Ada gelombang kehidupan ini. Gelombang masalah hari ini terlalu besar. Saya datang ke sini, saya baru naik mobil, jabret pengumuman, dikasih tahu begini masalah, ini masalah pekerjaan, semuanya rasanya gelombang itu. Saya sudah
sudah berdoa tadi pagi. Tolonglah Tuhan. Selamatkanlah Tuhan. Segala usaha pekerjaan saya. Baru naik mobil, banyak sekali masalah yang ada. So, saya coba terus Tuhan berdoa sepanjang jalan Tuhan. Don't you underestimate. Jangan kamu yang merendahkan. Jangan kamu yang gak percayakan doa kamu. Coba renungkan di hati kita masing-masing, termasuk saya. Lord, terlalu besar beban ini Tuhan, terlalu berat Tuhan. Ayat 4 ini begitu saya baca, mendalaminya, aduh luar biasa. Tuhan loh yang mau kamu selamat. Dan kamu harus mengerti betul mengenai pengetahuan akan kebenaran. Ya, coba baca ayat ini baik-baik. Keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Saya berulang-ulang tanya, what is the meaning Tuhan? Apa artinya pengetahuan akan kebenaran itu Tuhan? Apa sih? Apa sih? Kebenaran ya Tuhan Yesus, ya kebenaran Tuhan Yesus. Pengetahuan akan apa? Ya kita mengerti lah bagaimana karya-karya Tuhan dalam kehidupan ini. Waktu Tuhan menjalani pelayanan-pelayanannya selama 3,5 tahun itu. Supaya kita betul mengerti akan apa karyanya Tuhan gitu. Karya Kristus di atas kayu salib. Dia rela mati begitu buat saudara dan saya. Itu yang kita harus mengerti hari-hari ini. Dan bagaimana Tuhan mati, dikuburkan, dan bagaimana Tuhan bangkit pada hari ketiga. Dan bagaimana dia menebus dosa saudara dan saya. Pengetahuan akan kebenaran. Artinya kalau kau mau masuk dalam Kristus. Hari-hari ini, dengan baik. Masuk kita. Dalam pengetahuan kebenaran yang kita masuk. Step demi step Tuhan akan kasih tahu. Betapa panjang kasih Kristus. Betapa lebar kasih Kristus. Betapa tingginya kasih Kristus. Betapa dalam kasih Kristus. Kasihnya tidak berbatas. Kasih Tuhan gak terbatas. Ini yang kita harus masuk ke situ tuh. Mengenal pengetahuan kebenaran. Kita harus masuk dalam kasih Kristus. Tenggelam dalam kasihnya. Betul-betul hari-hari ini betul-betul di sana. Betul-betul kita harus hidup dalam kasih Kristus. Kalau kita masuk dalam kasih Kristus ini, ya, berarti ya, mau ya, hidup masuk dalam kasih Kristus. Dari tadi saya bicara tuh, biar kasih karuniamu Tuhan. Kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kau berikan bagi kami. Kau curahkan bagi kami. Dan masuk dalam kasih Kristus. Saudara, dengar baik ya.
jika kamu masuk dalam keselamatan kasih Kristus, masuk dalam pengetahuan akan kebenaran kasih Kristus yang begitu tidak terbatas. Imani ini dulu ya. Imani ini dulu. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Masuk kita dalam satu tempat di mana, oh ini nih kasih Kristus. Saya akan menyelam di sana. Saya akan masuk di sana bersama dengan kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Yang rela mati bagi saya. Yang sudah bangkit bagi saya. Yang sudah menebus dosa bagi saya. Masuk ke sana. Imani ini pagi ini. Amin. Imani dulu. Step 1 ini saudara masuk. Dengar baik. Kita masuk di sini. Begitu saudara tetapkan masuk dalam kasih Kristus. At the same time saat ini juga. Dalam nama Yesus saya percaya. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Saya yakin hari ini. Sekarang Tuhan sedang bekerja luar biasa. Sekarang nih Tuhan sedang bekerja luar biasa bagi saudara dan saya. Engkau akan beda waktu kau datang dan waktu kau pulang dari tempat ini, kau akan beda. Saya akan bersaksi hari ini pasti beda hidup saya. Mulai hari ini. Itu kau masuk dalam kasih Kristus. Ada the power from the heaven. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Menyertai hidup kita. Sepenuhnya. Amin. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa ngerti? Masuk dalam kasih Kristus. Ada mujizat. Ada the power from the heaven. Yang akan mengangkat hidup saudara dan saya. Oke? Ya. Dan saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan Yesus, Allahku yang setia. Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa masuk dalam kasih-Nya Tuhan? Kan begitu. Gimana kita bisa masuk tenggelam dalam kasih Kristus itu? Supaya the power from the heaven ini betul-betul terjadi bagi hidup kita hari lepas hari di hari-hari ini. Tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya, ini saya bagikan buat saudara. Dia bicara mengenai Yusuf. So apa hubungannya dengan Yusuf Tuhan? Firman ini apa hubungannya dengan Yusuf? Kamu mau masuk ke dalam kasih Kristus. Coba kamu renungkan bagaimana kehidupan Yusuf. Nah, firman ini jelas. Langkah-langkah di firman ini 1-7 jelas bagaimana kehidupan Yusuf sebenarnya ada di sini. Ini di ayat Kejadian 37, 38, 40, 41, 42. Ini ada di 1 Timotius ini. So saya coba renungkan bagaimana kehidupan Yusuf. Saya coba baca di Kejadian ini apa. So kalau kita mau masuk dalam kasih-Nya Kristus, kita harus punya hati kita ini. Hati kita ini. Coba
samakan artinya Yusuf. Coba deh, coba samakan. Gimana tuh Tuhan? Gimana tuh Tuhan? Coba ya, Yusuf itu disuruh papanya Yakub, kamu bawa makanan nih. Tuh saudara kamu ada di sana 11 sedang jadi gembala, mengembalakan kambing domba, semua lagi kerja keras sana. Kamu bawa makanan supaya mereka di sana bisa makan, jangan sampai kekurangan. Supaya mereka makan sampai kenyang, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kamu bawa makanan ini ke sana. Cerita dari Yusuf ini, semuanya ini hanya karena sebuah mimpi. Only dream. Hanya karena sebuah mimpi yang daripada Tuhan. Dan mimpi ini disebarkan daripada Yusuf. Bahwa 11 berkas gandum ini semua akan menyembah kepada dia. Bahkan dikatakan matahari, bulan, bintang akan menyembah kepada dia. Sampai bapaknya sendiri juga bingung. Kamu suruh papa nyembah kamu. Yusuf bilang ini mimpi dari Tuhan. Because only a dream. Ya. Karena sebuah mimpi. Dia tahu waktu dia disuruh untuk membawa makanan buat abang-abangnya, buat saudara-saudaranya. Dia tahu kalau abang-abangnya itu, saudara-saudaranya gak senang sama dia. Dia tahu. Bukan dia gak tahu, dia tahu betul. Tapi ini hatinya. Ini yang kita belajar, hatinya. Supaya kita bisa sama-sama menyelam dalam kasih Kristus itu. Hatinya Yusuf, dia tetap bawa. Dia tidak protes. Dia bawa makanan. Dia bawa bekalnya. Dia kasih saudara-saudaranya makan. Sampai di mana dia cari. Dia cari. Di mana saudaranya dia cari. Katanya di sini nggak ada. Pindah ke Dotam. Dia jalan kaki lagi 1 hari lagi. Bawa lagi ke Dotam. Dia sama sekali tidak menolak. Dia sama sekali tidak keberatan. Dia bawa bekal ini buat abang-abangnya yang membenci dia. Coba ini. Apakah kita bisa menolong orang yang membenci kita? Apakah kita bisa memberi kepada orang yang jahat kepada kita? Gampang kalau kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, gampang. Gampang kita memberi kepada orang yang baik kepada kita, gampang. Tetapi bagaimana kita memberi kepada orang yang membenci kepada kita? Saya coba belajar juga ini. Oke, sampai di sini. Dia sampai, makanan diambil, dimakan. Dibawa Yusuf, dimasukkan ke sumur. Enggak ada satu kalimat pun di situ Yusuf memberontak atau berteriak-teriak. Enggak ada. Saudara baca sendiri di kitab Kejadian 39 sampai selesai. Saudara baca mengenai Yusuf. Nanti pulang malam baca. Ditaruh di sumur. Bus. Kenapa dia diam saja? Dia bisa teriak. Jangan begitu dong sama saya. Saya juga saudaramu. Saya juga anak bapak saya. Bisa aja dia teriak. Kita sama-sama saudara sedaging. Bisa saja. Tapi dia nggak lakukan itu. Saya renungkan kenapa si Yusuf ini bisa sebegitu ya. Diam saja.
Saudara, kalau kita baca, kita renungkan, Yusuf itu terlalu amat yakin. Saya ulangi sekali lagi, terlalu amat yakin bahwa Tuhan setia sama dia. Yusuf terlalu amat yakin bagaimana Tuhan itu setia sama saya. Kita hari ini, apakah kita yakin bahwa Tuhan itu setia sama kita? Apakah saudara bisa dimasukkan sumur dan diam aja gitu? Bisa. Mari kita masuk dalam kasih Kristus. Lebih masuk lagi, lebih masuk lagi, lebih masuk lagi. Yusuf tidak berontak. Ruben saudaranya bilang, jangan dibunuh. Jual saja. Lewat itu orang Ismail. Dijual. Dijual benar, bukan cuma jual-jual. Dijual benar. Saudara taruh kalau zaman itu budak dijual, dimasukin kerangkeng. Diikat di rantai. Jadi budak udah gak ada harga dirinya sama sekali. Nggak ada itu punya hak asasi manusia, nggak ada cerita itu. Kamu budak, selesai. Yusuf nggak berontak. Kenapa dia nggak berontak? Karena dia punya hati yang percaya betul Allah setia pada dia. Saya ulangi lagi. Percaya betul bahwa Allah setia pada dia. Hari ini saya ulangi lagi. Kita harus percaya betul Allah setia sama saya. Whatever you punya problem hari ini, apapun masalahmu hari ini, apa saja penyakitmu, apa saja masalahmu, dalam kemiskinanmu, dalam kesusahanmu, kamu masih punya hidup, kamu masih punya hak. Yusuf nggak punya apa-apa lagi, jadi budak di kerangkeng diikat. Tapi dia punya satu hati yang tak terbayarkan. Hari ini, punyakah kita punya hati yang tak terbayarkan itu? Di mana kita percaya bahwa Tuhan setia sama kita. Mari masuk dalam kasih Kristus. Dibawa ke Mesir, dijual. Jadi budak lagi di rumah Potifar. It's okay. Coba. Jadi pembantu, it's okay. Jadi budak udah gak ada harga dirinya, Pak. Gak punya harga diri apa-apa. Tapi coba lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. So, apa susahnya kamu hari ini? Belum sesusah Yusuf. Apa susahnya kamu hari ini? Apa masalahmu hari ini? Belum apa-apa. Yusuf dari orang kaya loh. Anak Yakub loh. Anak Israel loh. Orang terpandang loh. Orang hebat loh. Orang kaya loh. Dia jadi budak. Dia nggak protes semuanya.
Because he knows, dia punya hati yang Tuhan setia pada saya. Kalau hari ini kau ada masalah apapun, katakan, Tuhan, kau setia sama saya. Kau setia sama saya, Tuhan. Hati yang seperti begini yang Tuhan cari hari ini. Hati yang seperti begini yang Tuhan mau hari-hari ini. Difitnah lagi. Difitnah lagi. Katanya mau memperkosa istrinya Potifar. Saya tuh membayangkan istri Potifar. Potifarnya umur berapa sih? Minimal 50, 60 tuh. Berarti istrinya umur berapa itu? Ya 50, 60 juga lah. Saya tanya sendiri, saya berdoa, Tuhan, umur berapa sih dia tuh? Perempuan tuh berapa sih umurnya tuh? Masa mau memperkosa Yusuf yang masih umur 25 tahun? Ya jelas aja Yusuf yang gak mau. Difitnah, masuk penjara. It's okay. It's okay. It's okay. Why? Dia masih sumur aja dia diam. Masuk kerangkeng dirantai saja diam, dijual diam. Masuk penjara lagi, it's okay, it's okay. Satu lagi, karena punya hati yang percaya Tuhan setia sama saya. Step, coba, apa masalahmu? Masuk sini, katakan Tuhan setia sama saya. Masuk sini, katakan Tuhan setia sama saya. Masuk sini, katakan Tuhan setia sama saya. You will tenggelam dalam kasih Kristus. Kamu akan tenggelam dalam kasih Kristus. Dan di dalam kasih Kristus itu, kamu akan melihat bagaimana the power from the heaven menopang hidupmu. Understand? Saya juga berdoa hari ini. Saya sedang berdoa. Saya berdoa cuma Tuhan. Angkat saya Tuhan. Aduh, saya gak mampu Tuhan. Gak bisa Tuhan, saya gak mampu. Kalau bukan Tuhan saya gak bisa Tuhan. Tuhan bicara di hati saya. Kamu harus punya hati ini seperti hati Yusuf ya hari ini. Percaya bahwa Tuhan setia. Tuhan setia. Saya ulangi bahwa Tuhan setia. Bilang Tuhan setia pada saya. Bilang. Yang keras. Tuhan setia sama saya. Yang keras. Tuhan setia sama saya. Tuhan setia. Tuhan setia sama saya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tuhan setia sama saya. Tuhan setia sama saya. Amin. You want miracle today? Kamu mau terjadi mujizat dalam hidupmu hari ini. Amin. Kita mau bagaimana kita dipulihkan dalam segala aspek hidup kita. Kita mau disembuhkan Tuhan. Kita mau anak-anak kita semua baik. Tuhan punya hati seperti hati Yusuf. Bahwa Tuhan setia sama saya. Amin. Amin. Ini yang pertama. Mengerti mengenai pengetahuan daripada kebenaran Tuhan. Jam berapa sekarang? Boleh lanjut? Bapak Ibu setuju nggak lanjut? Jangan ntar pulang-pulang saya diprotes. Saya juga nggak ngerti kenapa saya kalau khotbah lama. Jangan istri saya tegur saya terus, jangankan saudara, istri saya aja tegur terus.
Kamu kalau khotbah jangan lama-lama. Saya juga tahu. Kan nggak tahu-tahu, saya bingung gitu kan. Beginilah kalau saya sudah khotbah seperti begini, jalan aja lah. Are you with me or not? Kamu sama saya apa enggak? Ada yang protes lagi enggak? Sorry ya bos. Sedikit lagi ya, enggak. Saya akan batasi 45 menit. Nah selesai ya sudah enggak apa-apa. Number second. Yang kedua supaya mujizat ini nyata bagi hidup kamu. Oke? Because only a dream. Saya ulangi lagi. Hanya karena sebuah mimpi. Yusuf ini bisa jadi orang kedua di Mesir. Luar biasa. Hanya karena mimpi jadi Perdana Menteri. Coba di sini, hanya karena mimpi jadi presiden. Siapa di sini yang mau? Ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Renungkan ini baik-baik. Kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri? Kenapa dia bisa jadi orang kedua di Mesir? Wah, saudara, astaga Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan akan buat anak-anak Tuhan di akhir zaman. Amin. Tuhan akan buat ini buat kamu semua naik. Kita semua akan dibuat Tuhan naik di akhir zaman ini. Yang tadi renungkan ya, jangan sampai lupa bahwa hati yang setia sama Tuhan. Hati Tuhan setia sama kita. Yang kedua ini ya, yang kedua. Yang Tuhan mau hari-hari ini. Saya berdoa, di mana Yusuf ya? Dia tahu, waktu di penjara. Tuhan bilang gini, kamu tahu Yusuf itu di penjara. Dia berdoa buat Firaun. Dia berdoa buat pembesar-pembesar di Mesir itu. Ayat 1, ayat 2 baca. Dia berdoa bagi semua orang. Maksudnya apa Tuhan? Ya doakan pemimpin-pemimpin negeri ini. Doakan itu presidenmu, doakan itu. Doakan itu menteri-menterimu itu. Walaupun sama zaman Firaun juga begitu, diktator, maunya dia sendiri, menteri-menterinya, semuanya korupsi di situ. Zaman Mesir sekarang enggak. Jangan ngomong sekarang ya, nanti salah saya. Tapi doakan itu. Mau seperti apapun pemimpinmu hari ini, tugas saudara dan saya, doakan mereka. Berkati mereka, berkati Presiden Indonesia, berkati menteri-menteri di Indonesia ini Tuhan. Berkati pembesar-pembesar negeri ini ya Tuhan. Kok gitu? Begitu, firman-Nya begitu. Kalau kau mau diangkat seperti Yusuf, ya harus begitu. Saudara, saya ingat saya aja. Waktu saya ditangkap, masuk ke Rangkeng, pagi-pagi dibawa keluar. Mau di Mapram, tahu Mapram enggak? Di Mapram itu di Pelonco, tahu di Pelonco? Mau dikerjain saya sama tahanan-tahanan yang lain. Suruh berdiri, saya berdiri. Suruh duduk, saya duduk. Berdiri. Suruh nyanyi, saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi Indonesia Raya, nggak bisa. Nyanyi kamu nggak bisa. Nggak mau saya. Saya di penjara suruh nyanyi Indonesia Raya. Itu dulu. Protes saya. Saya nggak ngerti firman ini. Dulu saya nggak ngerti firman ini. Karena kalau saya nyanyi mungkin langsung bebas. Bisa saja. Nggak mau saya. Because saya nggak ngerti firman. Tapi hari ini saya mengerti. Kita apapun yang kita alami. Yusuf masuk penjara salah apa? Tapi dia doakan kepada orang-orang yang penjarain dia. Itu tugas kita hari ini.
mendoakan pemimpin negeri ini. Mau? Kok diam aja? Mau nggak? Mau nggak? Sayang nggak sama presiden kamu Prabowo? Sayang nggak? Sayang. Dia gatal kupingnya di sana. Apa-apa. Kita sayangi presiden kita. Oke? Wakil presidennya kita sayangin walaupun begitu. Salah ngomong lagi saya. Jangan direkam ya. Jangan ada yang ngadu nih. Oke? Doakan aja deh, doain deh. Mau ijazahnya apa juga terserah dah. Lu udah jadi wapres kok. Ya tuh kamu juga yang pilih. Enggak. Ya terserah kamu, kok dia jadi. Ya kan? Ya udah jadi kita doain aja. Siapa yang mau jadiin Firaun jadi kaisar? Ya Firaun ya Tuhan juga. Siapa yang jadiin Prabowo? Ya Tuhan juga. Siapa yang jadiin wakil presiden itu? Ya Tuhan juga. Nggak mungkin jadi kalau nggak ada Tuhan. Ya Tuhan juga, ya tugas kita doain aja. Kenapa begitu? Kenapa? Supaya kamu tuh bisa hidup tenang. Ih, firmannya begitu ya. Iya begitu tuh. Saudara baca aja. Supaya kamu tenang. Supaya kamu tentram. Kamu doain aja. If something happen with you. Bukan orang lain. Kamu. Kamu doain aja. Kamu yang terjadi sesuatu dalam hidup kamu. Kamu akan punya namanya tentram dan tenang. Ada ayatnya enggak? Coba ayat 2 deh. Ayat 1 apa ayat 2? Tenang, tentram. Jadi cuma doain dia kita tenang. Iya. Tapi yang pertama jangan lupa tadi bahwa Tuhan Yesus setia ya. Yang kedua doakan. Kita punya ketenangan, kita punya ketentraman. Ini yang dicari orang banyak loh. Betul nggak? Ini yang dicari orang banyak hari ini. Ada satu kedamaian dalam hati ini. Bisa tenang. Wah, keadaan politiknya begini, politiknya begitu, ini begini, ini begitu, ini begini. Tapi kita tenang. Kita tentram. Karena kita doakan mereka. Coba ya. Saya coba dari pagi saya doakan mereka. Saya doakan pemimpin-pemimpin ini, saya doakan. Saya paling berat doakan pemimpin negeri ini. Pastor mohon maaf. Sebelum saya nggak ngerti. Karena ya saya pernah kecewa berat gitu loh. Tapi Tuhan tegur. Yusuf nggak kecewa tuh masuk penjara. Nggak kecewa tuh. Kamu kenapa kecewa? Kalau kamu mau diangkat Tuhan, jangan kecewa, doakan mereka, doakan. Saya belajar terus, doakan pemimpin, doakan pembesar negeri ini, doakan. Something will be happen in you, bukan orang lain, in you. Dan kamu, buat saya. Apa yang akan terjadi selain tenang dan tentram? Kamu akan memperoleh namanya kesalehan. Bukan hanya kesalehan. Saleh tahu saleh? Bukan Pak Soleh. Kesalehan. Apa sih soleh apa? Kebaikan gitu loh. Kemasyuran. Bukan cuma kesolehan doang yang saudara dapat, tapi juga kemasyuran. Ini loh intinya. Ini intinya.
setelah kamu tenang, kamu tentram, artinya ada damai di hatimu. Tuhan akan berikan namanya kesolehan dan kemasyuran. Apa sih Tuhan kesolehan? Apa Tuhan kesolehan? Saudara tahu, tiba-tiba saja ini bisa terjadi ya. Tiba-tiba saja para pembesar-pembesar itu akan menjadi sayang sama kamu. Para pembesar-pembesar ini akan jadi soleh bagi kamu. Akan ada orang-orang hebat, orang-orang kaya, para penguasa-penguasa tiba-tiba datang sama kamu. Dan kamu akan mendapatkan kebaikan dari hatinya. Coba renungkan ini. Coba renungkan ini. Nanti kamu urus pekerjaan kamu datang ke pejabat, tiba-tiba dia akan soleh sama kamu. Itu. Kamu urus surat-surat kamu urus izin-izin kamu, pejabat tersebut akan soleh sama kamu. Ngerti gak? Dan Tuhan tambahkan lagi, kamu akan masyur, kamu akan jadi termasyur. Artinya kamu pasti akan berhasil dalam apa yang kau kerjakan. Ini firman. Ini saya tangkap. Saya masukkan di hati saya. Sama-sama kita belajar. Bisa nangkep. Amin. Saya mau kasih contoh lagi, jamnya habis. Bisa tangkap ini. Jangan sia-siakan firman ini. Imani jadi rema di hidup kita. Amin. Ini baru 2. Boleh lanjut? Ini berapa? Habis ya. Saya ikutin jamnya sekarang. Mau lanjut? Datang minggu depan. Biar Tuhan lanjutkan. Nanti dengan pendeta yang mana saja bisa. Amin. Ya, masuk selami kasih Kristus. Percaya Tuhan mengasihi saya. Doakan memimpin ini. Kita akan terima kesolehan, kedamaian, kemasyuran. Sukses, berhasil. Sukses, berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya! Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku,
bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Tuhan memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pujian yang indah Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman. Gereja kita diundang untuk ibadah Pray for Jakarta Selatan, ya. Hari Jumat 14 November, Jumat besok, pukul 18 jam 6 sore, bertempat di Gedung Teater Bulungan, Jalan Bulungan 1, Blok M, seberang Kebayoran Baru. Bagi jemaat yang mempunyai waktu untuk hadir, diundang untuk menghadirinya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kepada para petugas. Saya persilahkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami disegarkan oleh firman-Mu Tuhan, kami disegarkan oleh persembahan pujian yang sangat memberkati kami. Kami bersyukur ya Bapak, tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, lewat persembahan ibadah raya. Berkati kembali setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, umat-Mu, berkati kembali berkali lipat Tuhan, supaya persembahan ini digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Karena Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku.
selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku bersasar kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Tepuk tangan saudara. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kami ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus. Semuanya menjadi berkat bagi saudara sekalian pada mulai siang hari ini sampai dengan Maranatha dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku.